When you're an Olympian, you like to think that your story is different from all of the others. But really? Athletes work their entire lives for this moment, and that's why they go to the greatest lengths to try and win. I was competitive, I was hungry, I loved it, I chose it. I have to find a way to... Everything. It was addicting, it was fun. I just got sucked in. The guy who won, we celebrate, we look to, Neymar we love. Of Barcelona, of Brazil, gives Brazil their first ever Olympic gold medal. The guy in fourth, you never hear from that person. He disappears, he dissipates, he becomes a civilian. So then, it's over. After every Olympics, win or lose, I've felt like a dramatic emptiness. From an outside perspective, it could say, oh, big deal, you're an Olympian. Like, people have bigger problems. And that is true. But for Olympians, that's your life. That's really what defines you. I had a great career. Doesn't matter. I wasn't happy with who I was. I thought of myself of just a swimmer and not a human being, not a person. There was one question that hit me like a ton of bricks. Who was I outside of the swimming pool? Dalam kemegahan Olimpiade, kita seringkali hanya mengagumi para atlet dari berbagai belahan dunia menampilkan keahlian mereka. Namun, di balik itu semua, ada kenyataan yang jarang diketahui. Ketika sorak-sorai yang bergema itu menghilang, cahaya yang menyilaukan itu meredup, para atlet menghadapi fase sulit ketika beralih dari panggung Olimpiade ke panggung kehidupan biasa. Psikolog olahraga Scott Goldman menyebutnya sebagai depresi pasca Olimpiade. In that 2002 Olympic 500-meter final in men's long track, the difference between gold medal and fourth place is this difference. 4 guys just went by in that time frame. Kim holding on. Kim Dong-sung holds on for gold, and Ono has silver. And let's see, there's an A. And you worked an entire lifetime for that. And when you spend all this time and it ends, it'd be really hard not to become depressed. I'm sorry, I'm a little tired and emotional right now, but... Don't be surprised after the Olympics for the post-Olympic blues. Secara garis besar, depresi pasca Olimpiade terjadi ketika para peserta terlalu terikat dengan status atlet mereka. Itu bukan lagi hanya sekedar peran, tetapi juga identitas. You think and you operate as if everything revolves around this sole focus, and that sole focus is the Olympics. Everything else is secondary. So your relationships, your school, your family, your other friends, everything that's not catered to you performing at the highest level in sport, it's a non-starter conversation. Everything else in life was an obstacle that I wanted to push aside. I didn't want to spend time with friends. I didn't want to go to school. I wanted to do everything I could to be the best skater I could. I didn't develop outside interests. I had a very singular focus on my sport. My world was based on that, for sure. Dedikasi semacam itu memang bisa mendorong atlet mengembangkan keahlian untuk menjadi yang terbaik dalam sebuah kompetisi. Tapi, jika dilakukan terlalu berlebihan, itu dapat menyebabkan masalah. Ketika tugas mereka sebagai atlet telah selesai, mereka kehilangan tujuan yang kemudian mempengaruhi cara mereka memandang diri sendiri. You come in here, I know you wanted that gold medal. I know it's emotional, but you walk away with a silver medal, which is an incredible accomplishment. Can you take any pride in that? No. I don't like to lose. Second. Transisi dari aku adalah seorang atlet menjadi aku dulu adalah seorang atlet bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Terlepas dari gangguan mental yang hanya bisa ditetapkan oleh tenaga ahli medis, ada pengalaman universal yang sangat mencolok di sana, yaitu bagaimana peran dan identitas mempengaruhi hubungan kita dengan diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memainkan berbagai peran di mana perilaku kita dibatasi oleh harapan dan serangkaian aturan yang disepakati. Ini bisa berupa peran formal seperti karyawan di sebuah perusahaan atau atlet dari suatu negara.
bisa juga berupa peran informal seperti pengasuh dalam sebuah keluarga atau pelawak di grup pertemanan. Di sisi lain, identitas adalah tentang bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan bagaimana kita dipandang oleh orang lain. Ini mencangkup berbagai aspek seperti budaya, lingkungan, minat, pengalaman hidup, agama, dan lain-lain. Sederhananya, peran adalah apa yang kita lakukan dan identitas adalah siapa diri kita. Lalu, apa yang terjadi ketika kita mengaitkan keduanya secara bersamaan? Seperti yang kita lihat, beberapa peserta Olimpiade tidak hanya melihat status atlet sebagai peran di mana harus mengikuti aturan dan memenuhi harapan diri sendiri, pelatih, rekan satu tim, bahkan warga negaranya untuk tampil baik demi mencapai hasil tertentu. Mereka juga melihat status atlet sebagai identitasnya, di mana jika kinerja mereka tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, cara pandang mereka terhadap diri sendiri bisa berubah. Sama seperti atlet, kita juga sering mengaitkan identitas diri ke dalam peran yang kita mainkan. Namun, jika kita perhatikan, sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Apapun emosi yang terlibat juga menjadi hal yang wajar. Kamu tahu apa yang menjadi persoalan? Itu adalah ketika kita memperlakukannya secara kaku, di mana kita mempertahankan peran dan identitas tersebut dalam kebutuhan yang berbeda. Bayangkan, kamu adalah seorang karyawan perusahaan yang sangat efisien dan berdedikasi. Di tempat kerja, kamu terorganisir dan seorang pemecah masalah. Bagimu, peran yang kamu mainkan adalah karyawan dan identitasmu adalah karyawan yang bisa diandalkan. Karena terlalu kaku, kamu kesulitan mematikan mode karyawan bahkan saat di rumah. Kamu tetap berusaha mengelola, mengatur, dan terus melibatkan diri dengan pekerjaan meskipun itu adalah waktu untuk bersantai. Iya, memainkan peran sebaik-baiknya sebagai karyawan memang penting untuk membantumu mempertahankan pekerjaan dan penghasilan. Benar, membangun identitas sebagai karyawan yang bisa diandalkan juga penting untuk mempertahankan kepercayaan diri dan citra diri yang baik. Tapi, jika dilakukan tanpa jeda, bukankah itu justru membatasi cara menjalani hidup dan cara memandang diri sendiri? Bukankah itu mempersempit pemahaman terhadap usaha dan hasil? Seperti, jika aku X, aku hebat. Jika aku Y, aku tidak berguna. Menyalahkan diri sendiri atau hal eksternal lainnya tidak akan banyak membantu kita di kondisi seperti itu. Kita perlu melakukan sesuatu yang bisa membantu kita tidak hanya keluar dari perasaan sedih, marah, tidak percaya diri, atau hampa ketika merasa gagal dalam satu peran, tetapi juga bisa memperkuat hubungan kita dengan diri sendiri. Aku rasa salah satu jawabannya adalah dengan mengeksplorasi peran lain. Jika kamu pikir itu mudah, kamu belum melihat gambaran yang lebih besar. Bukan karena pilihan kita, bukan juga karena kemauan kita. Apa yang kita sebut sebagai peran dan identitas, sebagian besar merupakan produk dari budaya dan masyarakat. Sejak awal, kita diberikan peran-peran tertentu sebelum kita mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkannya dan membuat pilihan secara sadar. Peran-peran itu seringkali dipilih bukan karena sesuai dengan diri kita, tetapi karena itu dianggap baik oleh pengasuh kita, dihargai oleh lingkungan kita, yang kemudian mempengaruhi identitas kita. Kabar baiknya, setelah memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan pilihan lain, kita mulai memperbanyak peran. Kita tidak hanya memainkan peran sebagai seorang mahasiswa. Di satu waktu, kita menjadi petugas kebersihan untuk membuat tempat pribadi kita terasa nyaman. Kita tidak hanya memainkan peran sebagai karyawan. Ada kalanya, kita menjadi musisi untuk mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda. Meskipun itu terlihat mudah dan terjadi secara otomatis, ada peringatan lain yang sering kita abaikan. Ketika peran-peran yang telah dipilih mampu dimainkan dengan baik dan bisa melayani kita, kenyamanan yang ada cenderung membuat kita berhenti mengeksplorasi peran baru. Alhasil, kita hanya berpegang pada peran dan identitas yang tidak jauh berbeda dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun. Coba tanyakan pada dirimu, dalam 3 tahun terakhir, peran baru apa saja yang kamu pelajari dan mainkan? Tapi tunggu,
Apa masalahnya? Jika sedikit peran yang kita miliki sekarang sudah membantu jalannya kehidupan, kenapa kita harus menambah peran-peran lain? Penulis Amerika, Kurt Vonnegut, mengajak kita berpikir tentang hakikat peran dan identitas dalam kehidupan ini. Dalam kata-katanya, berlatihlah seni, musik, menyanyi, menari, akting, menggambar, melukis, memahat, membuat puisi, fiksi, esai, reportase. Tidak peduli seberapa baik atau buruknya, bukan untuk mendapatkan uang dan ketenaran, tetapi untuk mengalami transformasi diri, untuk mengetahui apa yang ada di dalam dirimu, untuk membuat jiwamu berkembang. Meskipun Vonnegut secara khusus menonjolkan seni, kita bisa melihatnya lebih luas, bahwa itu bisa berupa peran apa saja. Ketika kita dengan sepenuh hati merangkul peran-peran baru, kita bisa terhubung dengan diri sendiri dengan lebih dalam, karena dalam prosesnya kita akan melibatkan pikiran, emosi, dan imajinasi. Kita bisa menemukan hal baru, tantangan baru, yang akhirnya meningkatkan kemampuan beradaptasi. Ini juga memungkinkan kita untuk memperluas identitas, sehingga kita memiliki banyak cara untuk mendefinisikan diri. Tapi, bagaimana jika kita tidak memiliki waktu untuk mempelajari peran baru? Jika itu memang benar-benar terjadi, cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah cara pandang kita terhadap peran itu sendiri. Maksudnya begini, banyak dari kita yang sering terjebak ke dalam ketetapan fungsional, suatu pola pikir di mana kita hanya melihat kegunaannya sesuai tujuan, bukan potensi kegunaannya. Misalnya, ketika kita memainkan peran koki, kita hanya melihatnya sebagai pembuat makanan. Padahal, memainkan peran koki lebih dari sekedar keterampilan kuliner. Itu juga bisa membantu kita hidup di perantauan, membantu menghemat uang, membantu gaya hidup yang lebih sehat, dan lain-lain. Mehdi Venov, seorang atlet biathlon yang mewakili Amerika di Olimpiade musim dingin tahun 2018 di Korea Selatan, menerapkannya dengan baik. Mehdi tidak hanya melihat peran atlet Olimpiade sebagai olahragawan yang mengusahakan medali, tapi juga sebagai penyalur ilmu ke generasi atlet berikutnya. Memiliki banyak peran, atau setidaknya lepas dari ketetapan fungsional, bisa menjadi strategi regulasi emosi ketika dihadapkan pada tekanan hidup yang signifikan seperti perceraian, terkena PHK, atau ditinggal oleh orang yang berarti. Kita bisa melakukan transisi dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan lainnya dengan tidak melibatkan emosi negatif terlalu lama, karena kita memiliki peran dan identitas lain di luar peristiwa yang membuat stres. Kita memiliki tujuan lain, kita memiliki perasaan dalam kendali untuk menavigasi hidup. Penting untuk diingat bahwa ini tidak mengartikan kita lari dari masalah sebelumnya, tidak juga mengartikan peran dan identitas sebelumnya tidak berguna atau salah. Ini mengartikan bahwa itu sudah mencapai batasnya dan hanya berfungsi di tempat, waktu, atau situasi tertentu. Kita harus mengakui bahwa peran dan identitas adalah produk eksternal, dibentuk oleh orang tua, guru, teman, masyarakat, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, itu juga merupakan produk internal, dibentuk oleh pikiran, emosi, dan kumpulan pengalaman kita sebagai manusia. Dengan kata lain, peran dan identitas adalah hasil dari integrasi faktor eksternal dan internal. Dan untuk membuatnya bekerja dengan baik dalam kehidupan yang selalu memberikan kejutan, ada 3 poin penting yang kita dapatkan sejauh ini. 1. Permulaan. Peran yang kita mainkan dalam hidup seringkali bersinggungan dengan identitas kita, karena itu bisa memberikan kita arah dan alasan untuk terlibat dengan dunia. Peran menawarkan kerangka kerja yang dapat diprediksi. Identitas berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis kita. 2. Permasalahan. Permasalahan muncul ketika kita merasa nyaman dengan peran-peran yang sudah ada, bergantung pada peran-peran tersebut, dan memilih berhenti mengeksplorasi peran baru. Ini akan membatasi kemampuan kita beradaptasi ketika menghadapi tekanan hidup yang besar, bahkan bisa memperburuk hubungan kita dengan diri sendiri. 3. Resolusi. Diversifikasi peran dan menjauhi ketetapan fungsional adalah beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Dengan merangkul peran-peran baru, baik dalam bentuk seni, olahraga, atau upaya apapun, kita sedang memperluas identitas diri kita. Dengan melihat potensi kegunaannya, peran-peran yang kita lakukan tidak hanya terbatas pada satu kegunaan saja. Memahami bagaimana peran dan identitas terbentuk, memperlakukannya secara fleksibel dan terbuka,
bisa memperbesar kapasitas kita untuk keluar dari suatu keadaan ketika itu memang dibutuhkan. Kita bisa menjalani fase kehidupan apapun dengan adaptasi yang lebih baik. Dan yang tidak kalah penting, kita tidak menggantungkan nilai diri dari satu atau dua hal saja, tetapi dari keseluruhan pengalaman sebagai manusia. Jika peran dan identitas bisa mempengaruhi hubungan kita dengan diri sendiri, bagaimana itu mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain?